wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang memiliki keagungan dan kemuliaan serta kebesaran atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan rangkaian tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan segala apa yang telah dan akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita semua tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang selalu komitmen dan konsisten dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjauhkan segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memberikan kita arahan dan petunjuk serta bimbingan sehingga kita menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah, insan-insan yang berilmu pengetahuan dan berperadaban. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sajidin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Untuk khutbah kali ini kita akan membicarakan tentang air mata yang memadamkan api neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Menangis adalah sebuah anugerah, terapi batin kita di saat galau gundah gulana. Menangis bisa juga di saat kita mendapatkan kebahagiaan yang tak terkirakan. Tetapi meratap adalah satu hal yang tidak dianjurkan karena mengandung sifat ketidakpuasan dan ketidaksyukuran atas pemberian dari Tuhan. Lalu apa yang sering kita tangisi? Apakah karena kedudukan, ataukah karena kesempitan, ketidakpuasan atau ketidakterimaan atas ketentuan dan pemberian dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita menangis karena cinta kita kepada Allah? Pernahkah kita menangis karena rasa rindu kasih sayang kita kepada Allah? Ataukah kita menangis karena dosa dan kesalahan yang selalu kita lakukan? Apakah air mata yang kita tumpahkan terbuang percuma atau menjadi bahan daripada api neraka? Ataukah air mata yang kita lakukan bisa menjadi pemadam daripada neraka jahanam? Ikhwatal iman rahimakumullah. Sering kita menangis karena kesulitan hidup. Sering kita menangis karena memikirkan kelanjutan hidup kita. Sering kita menangis karena beban keluarga yang teramat berat kita rasakan. Bahkan ketika kita bermunajat kepada Tuhan,
air mata berlinang membasahi pipi dan dagu kita. Tetapi apa yang kita tangisi? Ternyata beban hidup kita yang kita tangisi. Bukan karena cinta kita pada Tuhan, bukan karena kita takut kehilangan cinta kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aneh sekali memang kita munajat, kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi yang kita tangisi bukan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ingin mendapatkan kasih sayang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita tangisi adalah beban hidup kita dan penderitaan yang kita jalani. Seakan hidup ingin aman-aman saja, seakan hidup kita ingin nyaman di dunia tanpa ujian dan cobaan. Ikhwatal iman rahimakumullah, seakan kita hidup di dunia ini tidak berdampingan dengan kesenangan, dan seakan kehidupan kita dunia ini menjadi satu tujuan, bukan wasilah di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kenapa kita masih sempat saja ada bayangan dalam pikiran kita, kita menangisi karena pemberian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal kita bermunajat di hadapan Sang Pemberi, Sang Maha Kuasa segalanya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu kesenangan, kesakitan, kesulitan, semestinya kita terima dengan lapang dada. Jika kita diberikan kelapangan, maka haruslah kita syukuri. Jika kita diberikan kesempatan, kesempitan, maka kita harus bersabar dari ujian dan cobaan. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita diberikan ujian dan cobaan di dunia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah sedang melihat bukti cinta kita kepadanya, dan Allah sedang menguji apakah keimanan kita benar-benar mantap dan kokoh. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah, atau sebaliknya kita membohongi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ikhwatal iman rahimakumullah, firman Tuhan, firman Allah yang begitu menyentuh kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan harta, rasa kehilangan jiwa, dan rasa kehilangan sedikit makanan. Permulanya adalah harus bersabar dari semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus beristirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikan kenikmatan yang diberikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, terangilah hati kalian dengan rasa lapar, berjihadlah diri kalian dengan lapar dan rasa haus, biasakanlah mengetuk pintu syurga dengan rasa lapar, karena perjuangan seperti ini bagaikan orang-orang yang berjihad di medan perang. Tidak ada pekerjaan yang lebih disukai oleh Allah dari menahan rasa lapar dan haus. Sebab para malaikat juga
tidak akan memintakan ampunan untuk orang-orang yang memenuhi perutnya dengan makanan dan kering dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahkan Khalifatullah Sayyidina Abi Bakr Siddiq mengatakan bahwa dirinya tidak pernah kenyang dari kenikmatan makanan setelah dirinya masuk Islam, karena ingin semata-mata mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah hilang dari rasa hausnya karena rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapar dan haus. Mengapa demikian menderitanya Abu Bakar Siddiq dengan berlapar-lapar dan berhaus-haus setelah masuk Islam? Apakah karena dia miskin? Tidak, justru sebaliknya. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang kaya raya, hartanya berlimpah, tetapi selalu diberikan kepada fakir miskin daripada seluruh hartanya. Menyerahkan kenikmatan harta karena ingin merebut cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, rupanya itulah yang terkadang sering kita tangisi, hanya karena persoalan perut dan lambung yang ada di kita, yang ingin selalu dipenuhi dengan keinginan dan hawa nafsu, bukan karena nangis karena bersenang-senang, berasyik maksud dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nangis ingin merebut cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhumun nar." Dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang senantiasa terjaga di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, begitulah sabda Rasul, betapa air mata bisa menjadi pemadam api neraka, betapa air mata bisa menjadi siraman daripada api neraka yang akan menghindarkan kita dari kilatan api neraka, yaitu air mata yang ketika kita keluarkan akan meneteskan neraka api jahanam nantinya dan akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, tetesan air mata di saat komunikasi dengan Allah merupakan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bahwasanya nanti orang-orang akan berbondong-bondong, berburu-buru meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang suka meneteskan air mata ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ditangisi penderitaan hidupnya, bukan yang ditangisi kesusahan hidupnya, beban keluarga yang menghimpitnya, tetapi yang ditangisi adalah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang meneteskan air matanya merupakan orang-orang yang lemah daripada hatinya, yang lembut hatinya. Tetesan air mata yang senantiasa ditangisi di saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hatinya dan akan terhindar daripada hati-hati yang keras, karena sesungguhnya hati yang keras ini akan menjadi kendala di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya bahwa orang-orang yang meneteskan air matanya adalah orang-orang yang beriman sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebaliknya, air mata yang kering menandakan kerasnya hati seseorang. Jika hati seorang keras, maka dirinya tidak tertarik lagi berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, selalu memperturutkan daripada hawa nafsunya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika disebut nama Allah, maka hatinya tidak bergetar. Ketika diajak kebaikan, maka langkahnya enggan untuk melakukan suatu kebaikan. Ini adalah tanda daripada kerasnya hati. Rasulullah SAW selalu berdoa agar senantiasa dijauhkan daripada hati yang keras. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ati da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak berguna, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa-doa yang tidak terkabulkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga saja kita bisa meneteskan air mata kita di saat kita berkomunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan air mata kita mencerminkan akan hausnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan rindunya kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa ijtabaina idza tusla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور